Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, seperti biasa jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1856. Aku belum memikirkannya, tapi aku sudah menjadi orang terkuat di 6 lautan, jadi aku tidak tahu apakah masuk akal untuk pergi ke rapat masuk lagi, dan aku bahkan tidak ingin bergabung dengan rapat masuk. Bertemu, saya hanya ingin menemukan kesempatan untuk melakukan perjalanan ke 7 lautan. Jika saya mendapat kesempatan untuk melangkah ke 7 lautan, saya akan menggunakan formasi pengumpulan roh untuk meningkatkan wilayah saya. Tang Zichen berkata dengan penuh semangat antisipasi. Dengan aura 7 lautan, Tang Zichen pasti bisa naik beberapa tingkat lebih tinggi. Namun, Tang Zichen merasa di dalam bahwa dia tidak dapat lagi mengandalkan objek eksternal untuk naik ketika dia mencapai tahap transmigrasi, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Little Fire ragu-ragu dan berkata, "Saudara Chen, saya tahu dari ingatan saya yang diwariskan bahwa selama tahap kesengsaraan, tidak ada lagi gunanya menyerap aura, resor, dan setiap tingkat dikembangkan oleh hati. Apa maksudmu? Kakak Chen, saya curiga bahwa formasi pengumpulan roh, bahkan jika itu mengumpulkan lebih banyak aura, itu tidak akan dapat mencapai alam liar yang sama seperti sebelumnya. Kita semua setengah abadi sekarang, dan setiap level mulai sekarang terserah kita untuk memahaminya. Tentu saja, saya juga mempelajarinya dari ingatan yang saya warisi. Saya tidak dapat menjamin apakah itu benar atau tidak. Wajah Tang Zichen menjadi gelap dan dia berkata dengan getir, "Sebenarnya aku juga merasa seperti ini di dalam. Jadi apa yang kamu katakan benar 9 dari 10, sepertinya benar-benar tidak ada jalan pintas ke tahap kesusahan. Kakak Chen, kamu telah berkultivasi ke tahap kedua kesengsaraan begitu cepat, aku yakin kamu tidak perlu khawatir." Dalam sekejap mata, itu adalah jam tengah hari keesokan harinya. Seluruh punggung Bukit Hu Ying menantikan saat siang hari tiba. Baiklah, waktunya habis. Setelah Tang Zichen selesai berbicara, dia segera bangkit dan berdiri di langit. Pada saat ini, di suatu tempat di tanah, Raja Pengirim Gao yang melihat Tang Zichen keluar dan segera melompat ke langit juga. Dengan cara ini, di hadapan publik dan di bawah suntikan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, Gao yang Sending Jun terbang tidak jauh di depan Tang Zichen. Salah satunya berada di timur dan yang lainnya di barat. Gao yang mengirim Jun berkata dengan wajah membunuh, "Tang Zichen, kamu membunuh cucuku, hari ini aku tidak akan pernah memaafkanmu dengan enteng." Tang Zichen terdiam, "Jangan bermulut keras, aku tahu kamu sebenarnya tidak memiliki kepercayaan di hatimu untuk mengalahkanku sama sekali, jika tidak kamu akan membunuhku secara langsung." Tang Zichen, tidak semua orang sepertimu, tidak berkultivasi. Aku tidak mematikan pintu, hanya saja aku berkultivasi tinggi dan tidak ingin melakukannya. Baiklah, saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Cepatlah, jangan buang energi semua orang, lakukanlah. Saya pernah mendengar bahwa Anda sangat kuat dengan semacam buku surgawi tak terbatas. Saya ingin belajar tentang itu. Aku juga ingin melihat apakah formasi pedangmu benar-benar sekuat itu. Gao yang mengirimkan tatapannya dengan dingin, dan dengan tiba-tiba membalik tangannya, sebuah benda seperti buku muncul di tangannya. Buku itu sangat tebal dan berat, penuh dengan perubahan sejarah. Saat Gao yang mengirim pikiran Jun bergerak, buku itu otomatis terbuka. Apollo Milky 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 Bird Bird Tribulus. Mulut Gao yang mengirim Jun segera mengeluarkan serangkaian kata yang tidak dapat dipahami orang. Kata-kata Gao yang Sending Jun tiba-tiba membuat semua orang yang mendengarnya di tempat kejadian merasa darah di tubuh mereka mengalir deras, seolah-olah itu sama sekali tidak terkendali.
Tang Zichen juga merasa seolah-olah darah di tubuhnya tidak dapat mengalir secara otomatis, melainkan aliran string yang pasif. Senjata ajaib macam apa ini, sangat kuat. Tang Zichen memiliki perasaan yang tidak bisa dia tekan. Tang Zichen tidak punya waktu untuk memikirkannya, pikirannya bergerak dan formasi pedang terbentuk. Namun, setelah formasi pedang Tang Zichen terbentuk, buku surgawi tak terbatas yang dikirim ke penguasa oleh Gao yang masih merasuki telinga Tang Zichen, dan formasi pedang Tang Zichen tidak dapat memblokir suara ini sama sekali. Serangan spiritual, formasi pedang Tang Zichen juga tidak memiliki fungsi pertahanan aktif. Dan saat ini, Gao yang Sending Jun juga sangat gugup. Dia segera mendapati dirinya dikelilingi oleh formasi pedang Tang Zichen. Dalam formasi pedang, Gao yang Sending Jun tidak dapat melihat keberadaan Tang Zichen. Raja pengirim Gao yang tidak terburu-buru, mulutnya melantunkan buku surgawi tak terbatas, satu demi satu tanpa henti. Raja pengirim Gao yang percaya bahwa buku surgawi tak terbatasnya pasti akan efektif melawan Tang Zichen. Swoosh! Pada saat ini, formasi pedang Tang Zichen, sebuah pedang ditembakkan ke arah Gao yang Sending Jun. Bang! Ketika pedang itu menembak ke tubuh Gao yang mengirim Jun, kalimat Gao yang mengirim Jun dari buku surgawi tak terbatas mengguncang pedang itu. Buku surgawi tanpa tandingannya mampu mencegat pedang terbangku. Tang Zichen sangat terkejut. Tampaknya Tang Zichen sekarang harus berurusan dengan buku surgawi tak terbatasnya terlebih dahulu, yang memang sangat kuat bukan karena nilainya tinggi tetapi serangannya aneh. Tang Zichen menghentikan serangan pedangnya sekaligus. Tang Zichen dalam hati berkata, buku surgawi tak terbatas itu tidak lemah karena formasi pedangku tidak dapat menyerang. Aku akan menemukan cara untuk merebut buku surgawi tak terbatasnya. Memikirkan hal itu, Tang Zichen segera bergegas menuju buku surgawi tanpa tandingan, karena Gao yang Sending Jun tidak dapat melihat tubuh Tang Zichen, sangat sulit untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, Gao yang Sending Jun terus membaca kitab surga tak terbatas sejenak, tidak meninggalkan celah untuk Tang Zichen. Tak berdaya, Tang Zichen sepertinya tidak punya pilihan. Tang Zichen dan Gao yang Sending Jun sepertinya tidak bisa saling mengalahkan. Tang Zichen hanya bisa menikamnya dengan putus asa, mengumpulkan semua energi abadi di tangan kanannya dan meninjunya. Wow! Setelah Tang Zichen mengumpulkan seluruh tubuh ki abadi di tangan kanannya, dia tiba-tiba membuka celah di buku surgawi tanpa tanding. Tang Zichen sangat senang dan segera mengambil kesempatan untuk menembak dengan pedangnya. Puff! Pedang Tang Zichen secara mengejutkan memasuki dada Gao yang Sending Jun. Namun, Raja pengirim Gao yang mempercepat pembacaannya tentang buku surgawi tak terbatas. Kontes tak terlihat versus tak terlihat antara pedang terbang Tang Zichen dan buku surgawi tak terbatas Gao yang mengirim pria untuk sementara tidak mungkin dilihat. Namun, Tang Zichen segera menduduki puncak karena Gao yang mengirim Jun sedikit kewalahan dengan pembacaan Infinite Heavenly Book dengan intensitas tinggi. Tang Zichen dengan kejam terkadang pedang digabungkan menjadi satu dan ditebang. Boom! Gelombang spasial yang besar mengguncang Gao yang mengirim raja terpisah. Tang Zichen dengan cepat naik dan mengambil kitab keabadian di tangannya. Tang Zichen menggunakan ki abadi untuk secara paksa memutuskan hubungan antara Gao yang Sending Jun dan kitab keabadian, dan kemudian memasukkan kitab keabadian ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Puff! Gao yang Sending Monarch memuntahkan seteguk darah. Di mana buku surgawi saya? Gao yang mengirim Jun sibuk bertanya. Bang! Tang Zichen menendang Gao yang Sending Jun beberapa kilometer jauhnya. Pertempuran berakhir dan Tang Zichen menyingkirkan formasi pedangnya. Tang Zichen berkata, Gao yang mengirim Jun, buku surgawi tak terbatasmu, lumayan, aku akan mengambil senjata ajaib ini. Tang Zichen, kamu berani. Gao yang Sending Monarch sangat marah.
Tang Zichen mendengus, pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit, buku surga tanpa tandingmu. Lagi pula, kamu kalah dari formasi 12 pedangku. Sangat normal bagiku untuk menyita senjata sihirmu. Jika kamu terus melakukannya, Jaber, aku tidak hanya akan menyita senjata ajaibmu, aku akan mengambil nyawa kecilmu. Tang Zichen, kamu. Hahaha, Gao yang mengirim raja, jangan paksa aku mengambil nyawa kecilmu. Tang Zichen tertawa keras, berbalik dan terbang menjauh. Semua orang menyaksikan saat Tang Zichen pergi, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tang Zichen bergumam, Gao yang Sending Monarch dapat mengalahkan 3 rekannya untuk bergabung, itu benar-benar tidak membuang-buang waktu, tapi aku hanya berada di tahap kedua kesengsaraan. Wilayahku terlalu rendah, jika aku mencapai tahap ketiga kesengsaraan, formasi pedangku mungkin bisa mengalahkannya dalam sekejap mata, jadi tidak perlu merebut buku surga tak terbatasnya. Tang Zichen juga tahu bahwa jika dia tidak memiliki pedang formasi, dia tidak akan bisa merebut buku surgawi tanpa tandingan dengan ki abadi di tubuhnya, karena semua orang adalah setengah abadi yang kuat, dan ki abadi Tang Zichen tidak memiliki banyak keuntungan lagi. Gao yang mengirim raja dengan kesal melihat Tang Zichen pergi tanpa buku langit tanpa tanding, kekuatannya tiba-tiba berkurang setengahnya, atau bahkan 70% lebih sedikit. Hahaha. Begitu Tang Zichen pergi, tahap ke-6 transmigrasi terbang keluar, itu adalah tentara Peng Burung yang telah dikalahkan oleh Gao yang mengirim Jun sebelumnya. Sebelumnya selama perkelahian, burung Peng Jun, Yu Changhu, Li Chen kesepian, dan mereka bertiga belum mengalahkan Gao yang Sending Jun. Bahkan ketika mereka bekerja sama, pada saat ini, Bird Peng Jun tiba-tiba berlari keluar. Apa artinya ini? Bird Pen Army, apa yang kamu lakukan di sini? Gao yang Sending Kun mewaspadai pertanyaan itu. Goyang Sen Kun, aku sedikit kedinginan selama perkelahian terakhir, jadi aku ingin bertanding ulang denganmu, kata Bird Peng Jun. Kerumunan berkata tanpa malu-malu, setengah abadi masih bisa masuk angin. Anda bahkan tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik, jelas bahwa Anda melihat senjata ajaib orang lain dirampok oleh Tang Zichen, jadi Anda hanya memanfaatkan api. Setelah itu, pasukan Peng Burung adalah yang pertama menyerang. Gao yang mengirim Jun ditinggalkan tanpa buku surgawi tak terbatas, dan dalam beberapa menit, Gao yang mengirim Jun hilang. Hahaha, Gao yang mengirim raja, kamu bukan lagi tahap ke-6 terkuat dari 6 lautan kesengsaraan. Bird Peng Jun mendengus. Gao yang Sending Jun sangat terhina di dalam itu semua adalah kesalahan Tang Zichen. Setelah itu, ada beberapa setengah abadi lainnya dari tahap ke-6 kesengsaraan yang keluar dan memprovokasi Gao yang mengirim, dan Gao yang mengirim dipukuli, dari yang terkuat nomor 1 ke yang semua orang ingin injak, benar-benar jatuh dari surga ke neraka. Tentu saja, episode ini, Tang Zichen sedang tidak ingin menonton. Tang Zichen membawa orang-orangnya dan tidak banyak berhenti, segera berangkat kembali ke gerbang Tangji. Api kecil ingatanmu yang diwariskan mengatakan bahwa mencapai setengah abadi dan menyerap aura tidak lagi menentukan dalam meningkatkan kultivasimu. Setelah kembali ke gerbang Tangji, Tang Zichen bertanya pada api kecil. Ya, itulah yang tertulis dalam ingatan warisanku. Tang Zichen menghela nafas, saya berharap ketika saya mencapai 7 lautan, saya akan menggunakan formasi pengumpulan roh untuk meningkatkan kultivasi saya dengan kejam, tetapi sebagai hasilnya, mencapai setengah abadi tidak dapat ditingkatkan dengan menyerap aura, jadi apa yang saya akan menggunakan formasi pengumpulan roh yang tersisa untuk? Itu tidak masuk akal sama sekali. Saudara Chen, tahap kesengsaraan sudah menjadi ranah terakhir dari karir dewa. Kita harus mengandalkan pemahaman kita, dan kemudian melewati kesengsaraan guntur. Karena itu masalahnya, aku akan menggunakan formasi pengumpulan roh yang tersisa dan membiarkan mereka semua melangkah ke tahap pertama kesengsaraan, tidak perlu tinggal di 7 lautan, kata Tang Zichen.
Tidak apa-apa, gunakan formasi pengumpulan roh sekali lagi. Semuanya, Mu Qianji dan yang lainnya, dapat melangkah ke tahap kesengsaraan. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen memberitahu Mu Qianji dan yang lainnya tentang idenya, dan mereka semua sangat setuju. Karena itu, Tang Zichen memilih 1 hari untuk membawa semua orang ke Laut Kematian sekali lagi. Di Lautan Kematian, Tang Zichen sekali lagi menggunakan formasi pengumpulan roh. Aura seluruh 6 laut mengalir menuju Laut Kematian. Semua Tang Zichen segera mulai menyerap aura. Ranah Mu Qianji dan yang lainnya berubah dari hari ke hari. Sayangnya, Tang Zichen dan Little Fire, tidak peduli seberapa banyak mereka menyerap aura, wilayah mereka tidak banyak berubah. Seperti yang diharapkan, pada tingkat setengah abadi, tidak peduli berapa banyak aura yang diserap, mereka tidak bisa mengamuk. Tang Zichen bisa mengerti, bagaimanapun juga, level ini sudah menjadi rintangan terakhir dalam karir abadinya. Segera, setengah bulan berlalu, dan formasi pengumpulan roh sama sekali tidak efektif. Semuanya, formasi pengumpulan roh telah gagal. Bagaimana kabar kalian selama setengah bulan ini? Mu Qianji berkata, terima kasih, saya telah melangkah ke tahap pertama kesengsaraan. Saya juga. Selain murid ungu dan Tang Jingtian, semua orang telah melangkah ke tahap pertama kesengsaraan. Murid ungu hanya berada di tahap ke-9 dari tahap Mahayana, hanya 1 langkah di belakang, dan jika formasi pengumpulan roh dapat mempertahankannya untuk hari lain, mungkin murid ungu juga akan melangkah ke tahap pertama kesengsaraan besar. Tang Jingtian adalah jauh dari itu, hanya mencapai langkah ke-6 dari tahap Mahayana, tetapi dia hadir 2 kali berturut-turut menggunakan formasi pengumpulan roh. Selamat semuanya, kalian semua sekarang berada di tahap pertama setengah abadi, kata Tang Zichen. Mu Qianji bertanya, bagaimana denganmu, Zichen? Formasi pengumpulan roh telah mengumpulkan begitu banyak aura dalam setengah bulan terakhir, dan tidak ada panen sama sekali. Tidak, saya telah menyerap aura selama setengah bulan dan belum ada perubahan sedikit pun di alam saya. Tampaknya mencapai tahap kesengsaraan tidak lagi dengan menyerap aura. Seseorang harus mengandalkan hati untuk berkultivasi dan menghancurkan. Melalui mencapai tahap kesengsaraan, permintaan untuk ki spiritual malah menurun, kata Tang Zichen. Sudah diharapkan, kata Mu Qianji. Di masa depan, apakah kalian bisa melangkah lebih jauh atau tidak? Apakah kamu benar-benar bisa menjadi abadi atau tidak? Kamu sendirian, aku tidak bisa membantumu lagi. Tang Huan berkata, terakhir kali kamu mencapai tahap Mahayana, kamu mengatakan hal yang sama. Terakhir kali kamu mencapai tahap DVD, kamu juga mengatakan hal yang sama. Setiap kali kamu mengatakan itu, setelah itu, kami akan harus mengandalkan diri kita sendiri, tetapi sebagai hasilnya, hingga tahap pertama kesengsaraan, semuanya ada pada Anda. Oh, kali ini benar, tidak bisakah kamu melihat bahwa bahkan aku belum membaik sama sekali dalam setengah bulan terakhir? Tang Huan berkata, tidak peduli apa itu semua berkat kamu bahwa kami bisa menjadi first order half immortal dengan begitu mudah. Baiklah, mari kita berhenti bersikap sentimental, mari kita kembali dan melihat kapan pertemuan masuk akan diadakan, kata Tang Zichen. Zichen, kamu tidak ingin mengatakan bahwa kamu tidak ingin menghadiri pertemuan masuk. Kamu telah mencapai tahap kesengsaraan sekarang, dan bagimu, jumlah aura tidak berdampak banyak pada kultivasimu. Lagi, apakah Anda pergi ke Seven Seas atau tidak, itu sebenarnya hampir sama, kata Mu Qianji. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah pemikiran yang salah. Tidakkah kamu mendengar Wang Pi mengatakan sebelumnya bahwa Seven Seas kadang-kadang memiliki kipri yang bocor dari celah spasial? Jika kamu dapat menyerap energi abadi, kamu dapat memahami setengahnya. Alam abadi lebih cepat dan meningkat lebih cepat, tetapi jika tidak, maka Anda juga dapat meningkatkan kekuatan Anda.
Oleh karena itu, jika saya memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke 7 lautan, saya masih harus berjuang untuk itu. Tang Zichen kembali ke gerbang Tangji. Mengenai sejumlah besar aura yang mengalir ke laut kematian dalam setengah bulan terakhir, seluruh kota membicarakannya, berpikir bahwa itu adalah binatang buas dari laut kematian yang menyebabkan masalah, dan tidak ada yang curiga bahwa Tang Zichen dan yang lainnya menggunakan formasi pengumpulan roh. Tang Zichen menunggu di rumah selama 3 bulan lagi. Pertemuan penerimaan yang dijadwalkan diadakan setiap 10 tahun, seharusnya diadakan dalam 3 bulan. Namun, tahun ini pelaksanaannya tidak sesuai jadwal. Seluruh Sixseas bingung, banyak pembudidaya abadi yang berbakat pada awalnya bersiap untuk menghadiri pertemuan masuk. Baru kemudian saya menerima kabar dari 7 lautan berat bahwa karena bencana lautan kematian 2 tahun lalu, 5 keluarga besar dari 7 lautan berat semuanya telah kehilangan lusinan setengah abadi, dan untuk mengingat mereka yang mati, setengah abadi pertemuan penerimaan telah berhenti diadakan sesi ini. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan penerimaan harus menunggu hingga 10 tahun ke depan. Sayangnya, semua orang tidak punya pilihan selain kembali ke rumah masing-masing. Pertemuan masuk awalnya diadakan oleh kekuatan 7 lautan, jadi apa yang bisa mereka lakukan jika ingin berhenti mengadakan satu sesi laut kematian sebelumnya, dan setiap keluarga telah kehilangan lusinan setengah dewa, dapat dimengerti bahwa mereka harus menghentikannya sekali untuk mengingat mereka yang mati. Tang Zichen berkata, karena masyarakat inklusi dihentikan untuk satu periode, maka sebaiknya, mari berpartisipasi lagi dalam 10 tahun. Sudah hampir waktunya bagi saya untuk menuju ke alam fana, sudah berlarut-larut begitu lama. Alam fana tidak memiliki aura, tetapi sekarang setelah kita mencapai setengah abadi, kebutuhan kita akan aura telah melemah, jadi kita dapat terus berkultivasi bahkan jika kita pergi ke alam fana. Setelah itu, Tang Zichen membawa Yan Xingyi dan Little White Dragon bersamanya, dan mereka bertiga melewati jembatan pelangi dan menuju ke laut pertama, di mana Tang Zichen memecahkan penghalang spasial dan memasuki ruang dan waktu alam fana. Karena alam Tang Zichen telah mencapai setengah abadi, tidak perlu banyak usaha untuk memecahkan penghalang spasial, dan Tang Zichen tidak menurunkan kultivasinya dengan cara apapun. Nenek kita telah mencapai alam fana, kata Tang Zichen sambil mengabaikan bangunan di tanah. Yah, mari kita kembali ke kerajaan bela diri agung sekarang. Bagus. Tang Zichen sudah lama tidak mendengar 4 kata dari Great Martial Empire. Kekaisaran bela diri besar adalah kekaisaran di mana klan Sang saat ini adalah keluarga kerajaan, juga dikenal sebagai Kekaisaran Sang. Dalam sekejap mata, Tang Zichen tiba di ibu kota kekaisaran kerajaan bela diri besar, dan dengan kekuatan Tang Zichen dan Yan Xingyi setengah abadi tak terlukiskan bahwa dia telah menyeberang dari jarak ribuan mil ke kerajaan bela diri agung dalam satu langkah. Pemandangannya masih sama kata Tang Zichen, menatap Great Martial Imperial City. Ya, ini adalah masyarakat lama, dan mungkin tidak banyak berubah dalam ratusan dan ribuan tahun, tidak seperti dunia teknologi lainnya, kata Yan Xingyi. Dengan sekejap, Tang Zichen muncul di istana kota kerajaan bela diri agung. Tang Zichen melihat ke istana ini, dan semua yang terjadi pada awalnya tampak berkelebat di depan matanya. Saat itu, Tang Zichen dan istri-istrinya yang lembut tinggal di tempat ini. Hari ini, pemandangannya tetap sama, dan istananya bahkan tidak berubah, tetapi tidak ada orang di sini yang familiar. Siapa? Pada saat ini, seorang lelaki tua dari tahap ketiga pengembalian Void berteriak. Ketika lelaki tua dari tahap ketiga dari kembalinya kekosongan itu melihat Tang Zichen, dia terkejut, seolah-olah dia mengenali Tang Zichen. Tang Zichen balas tersenyum dan berkata, apa kenali aku?
Kamu bukan leluhur besar klan Sang kita, Sang Hong kan? Pria tua itu bertanya dengan kaget. Oh, ya, saya Sang Hong. Beri hormat kepada leluhur agung. Pria tua itu berteriak dan berlutut. Kamu juga orang tua, bangun. Su Taizu, Su. Namun, lelaki tua itu menangis dengan kegembiraan yang meningkat. Lagi pula, leluhur Tai adalah sosok legendaris dan dia tiba-tiba bisa melihatnya hari ini dan tidak menangis karena kegembiraan. Siapa namamu? Tang Zichen bertanya. Kembali ke Taizu, namaku Sang Wuyun, dan kakekku adalah Sang Yang. Kakekmu adalah Sang Yang. Tang Zichen terkejut. Ya, sekarang kakek itu telah melewati tenggat waktu. Tang Zichen menghela nafas. Sang Wuyun, apakah kamu tahu bahwa kakekmu Sang Yang apa milikku? Taizu, aku tahu. Setelah mengatakan itu, Sang Wuyun berteriak kegirangan lagi. Tang Zichen berkata, itu benar, Sang Yang adalah cucu bungsu saya. Tang Zichen berkata, menatap lelaki tua yang menangis di depannya dan mendesah dalam hatinya, ini adalah cucu dari cucu Tang Zichen. Sekarang cucu-cucu sudah sangat tua. Tang Zichen berkata, Sang Wuyun, katakan padaku bagaimana situasinya sekarang di Kekaisaran Bela Diri Besar. Kembali ke Taizu, sekarang Kekaisaran Bela Diri Agung masih berada di bawah kekuasaan klan Sang kita, dan tidak ada klan lain yang berani melanggar keagungan klan Sang kita. Bagus, Sang Wuyun, ketika kamu masih kecil, kakekmu seharusnya memberitahumu legenda tentangku. Tentu saja kakekku memberitahuku, ketika aku masih muda, dia menceritakan semua tentang apa yang terjadi ketika Taizu masih muda. Itu bagus, aku akan kembali kali ini, aku akan bertemu dengan keturunan saudara laki-lakiku saat itu, kamu bisa membantuku mengaturnya. Bagus, menurutku keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan Taizu saat itu, mereka akan sangat senang bertemu denganmu yang legendaris. Kamu pergi. Sang Wuyun segera melakukannya dengan gembira. Yan Xinyi berkata, istana ini, kamu tinggal di sini dulu ah. Ya, sayang sekali hanya legenda saya yang tersisa di sini, tetapi tidak ada lagi jejak saya. Ayo pergi ke Royal Mausoleum dulu. Tang Zichen tiba di pemakaman kerajaan di sisi timur istana. Saat itu, ada anggota keluarga Tang Zichen yang dimakamkan di sini dengan tangannya sendiri. Sejujurnya, Tang Zichen tidak bisa menceritakan kepahitan di dalam ketika dia tiba di pemakaman kerajaan. Tang Zichen ingat bahwa ketika dia berada di hari kematian terakhirnya di dunia fana, Tang Zichen membawa Abu Liu Xiangyun, Su Meiqian, Li Xuaner, Sang Guanzuo, Han Xiaomeng dan yang lainnya kembali ke dunia teknologi sekali karena mereka tidak kembali sampai kematian mereka untuk menebus penyesalan mereka, dan awalnya ingin mengubur mereka di tanah air mereka, tetapi kemudian Tang Zichen memutuskan untuk membawa mereka kembali. Lagi pula ada orang yang mereka cintai di sini. Tang Zichen berdiri di depan sebuah mausoleum, memandangi para wanita yang diukir di batu nisan, matanya agak merah. Reyer, sudah ratusan tahun sejak perpisahan ini, aku kembali dari dunia roh untuk mengunjungimu, kamu tidak akan pernah menduga bahwa aku telah mencapai tingkat setengah abadi di dunia roh, sudah begitu lama. Tang Zichen mengelus patung di depan mausoleum. Patung itu adalah penampakan seorang wanita tua, patung Qin Ren ketika dia sudah tua. Yan Xinyi juga menghela nafas. Reyer, istri guru juga kembali untuk menemuimu. Sungguh dunia yang tidak dapat diprediksi. Saat itu, sekelompok dari mereka adalah saudara dan guru. Pada akhirnya, hanya Tang Zichen dan Yan Xinyi yang mematahkan belenggu bela diri dan melangkah ke dunia roh. Tang Zichen menawarkan karangan bunga kepada Rei Qin, dan kemudian datang ke mausoleum di sebelah. Meiqian.
Ketika Tang Zichen meneriakkan kata Meiqian, hidungnya tiba-tiba menjadi masam karena Tang Zichen tiba-tiba menyadari bahwa kata Meiqian sudah lama tidak diteriakkan, tetapi ketika kata pun diteriakkan begitu halusnya, dan ternyata meski waktu telah berlalu begitu lama, semuanya seperti kemarin. Meiqian, tunggu aku. Suatu hari, suamiku pasti akan membalikkan ruang dan waktu dan kembali ke masa lalu untuk menemukanmu, kata Tang Zichen dengan kedua tangan terkepal. Pada saat ini, Tang Zichen memandangi mausolem Su Meiqian. Tang Zichen memiliki rasa keengganan yang mendalam di dalam dirinya. Dia tidak rela orang yang pernah dia cintai begitu jauh darinya. Tang Zichen bersumpah bahwa suatu hari, dia akan membalik ruang dan waktu dan menyelamatkan semua kekasihnya yang telah meninggal dari ruang dan waktu yang memudar. Meskipun itu fantastis dan hampir seperti dewa untuk mencapai kemampuan untuk membalikkan ruang dan waktu, dan Tang Zichen berjarak 1.080.000 mil jauhnya dari kemampuan ini, atau bahkan tidak mungkin sama sekali, tetapi pada saat ini kemampuan Tang Zichen ambisi melonjak. Aku akan, jika hanya Tuhan yang bisa melakukannya, maka aku akan menjadi Tuhan, mantan kekasihku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku, kata Tang Zichen. Yan Xingyi melihat bahwa Tang Zichen tampak tiba-tiba gelisah, dia sibuk menghibur, Tuan, jangan bersemangat, sulit untuk menghilangkan setan, jangan kambuh lagi. Tang Zichen berkata, jangan khawatir, saya tahu skornya dan juga panggil saya dengan nama saya juga tidak akan memanggil Anda Sisun, dan Anda juga tidak boleh memanggil saya Tuan. Bagus. Yan Xingyi menganggukkan kepalanya. Di alam fana, Yan Xingyi adalah istri gurunya setelah alam roh, Tang Zichen adalah tuannya. Setelah itu, Tang Zichen memberi penghormatan kepada Liu Xiangyun, Sangguan Rou, kakak laki-laki tertua Tang Zichen di alam fana, kakak laki-lakinya yang kedua, kakak perempuan ketiganya, kakak laki-laki keempatnya, kakak laki-laki kelimanya, dan tuannya Dingru, sebagai serta Liu Yue, Yang Yijian, dan saudara lainnya. Baru pada larut malam Tang Zichen meninggalkan kuburan. Taizu, kamu kembali. Sang Wuyun, kenapa kamu menungguku di sini di tengah malam jika kamu tidak akan tidur? Leluhur Tai, aku sudah membantumu memberitahu semua keturunan dari keturunan saudaramu saat itu. Besok pagi, semua orang akan berada di istana hati surgawi. Bagus kalau kamu mengaturnya. Oke Taizu, kalau begitu kamu istirahat lebih awal. Sang Wuyun segera pergi, tidak berani mengganggu Tang Zichen. Tang Zichen duduk di aula utama dan segera menutup matanya. Meskipun tidak ada lagi aura di dunia fana, itu tidak memengaruhi kultivasi Tang Zichen, dan kebutuhan akan aura sebenarnya tidak terlalu penting ketika dia mencapai tahap kesengsaraan. Hari ini akan memberi penghormatan kepada kerabat aslinya. Tang Zichen sangat terstimulasi, jadi saat ini, hati Tang Zichen sedang kacau dan bergolak. Ada Qi di dalam Tang Zichen, Qi yang ingin melawan dunia. Karena Qi ini, Tang Zichen merasa telah menyentuh ambang tahap kesengsaraan ketiga. Tampaknya kembali ke alam fana telah sangat merangsang pikiran saya, dan meskipun tidak ada aura, itu malah memungkinkan saya untuk membuat kemajuan dan menyentuh ambang tahap kesengsaraan ketiga. Tang Zichen dalam hati merasa senang. Tentu saja, itu hanya menyentuh ambang tahap kesengsaraan ketiga, dan masih belum diketahui kapan saya akan benar-benar menerobos ke kesengsaraan tahap ketiga. Keesokan paginya, ribuan orang tiba di istana hati surgawi kerajaan bela diri agung pagi-pagi sekali. Apakah kita benar-benar dapat melihat Sang Hong Taizu? Sungguh kakekku memberitahuku sendiri kemarin. Wow, Sang Hong Taizu, saya tumbuh besar dengan mendengarkan kakek saya cerita legendaris tentang dia. Saya dapat mengatakan bahwa Sang Hong Taizu tumbuh bersama saya. Aku juga senang sekarang, dulu kakek buyut kakekku adalah salah satu saudara laki-laki Sang Hong Taizu.
Seorang pria berkata dengan bersemangat. Secara keseluruhan, ribuan orang dari Istana Hati Surgawi, semua orang bersemangat. Tang Zichen adalah kisah legendaris yang didengarkan oleh masing-masing dari mereka, dan mereka semua tahu bahwa Sang Hong Taizu yang legendaris, yang mencapai alam leluhur yang kembali, melangkah melalui kehampaan dan pergi ke alam yang lebih tinggi. Sekarang, dimungkinkan untuk melihat leluhur Tai yang legendaris. Semuanya, diam, jangan bersuara, mari kita diam-diam menunggu leluhur Sang Hong Tai datang. Tiba-tiba Istana Hati Surgawi menjadi sunyi, dan semua orang tetap diam, menunggu dengan antisipasi. Setelah menunggu sebentar, tiba-tiba, semua orang merasa ditabrak. Kehangatan menyelimutinya, dan setelah beberapa detik, semua orang merasa telah menembus beberapa alam. Semua orang tercengang, yang memiliki kemampuan seperti itu untuk membuat mereka menerobos beberapa domain sekaligus. Detik berikutnya, semua orang melihat ke atas dan di beberapa titik ada orang tambahan di atas Istana Hati Surgawi. Pria yang anggun dan cantik itu adalah Tang Zichen. Setiap orang tentu saja sangat akrab dengan penampilan tua dan muda Tang Zichen, dan ketika mereka melihat Tang Zichen, semua orang langsung menangis dan berlutut. Ini bukan hanya kegembiraan, ini semacam keyakinan. Mereka semua merasa seperti sedang bermimpi. Tang Zichen berkata, "Semuanya tolong bangun, semua orang di sini hari ini adalah keturunan saya dan saudara laki-laki dan perempuan saya. Jadi kita semua adalah keluarga, tidak perlu sopan." Taizu, Wuho. Namun, ribuan orang terlalu bersemangat untuk menenangkan kegembiraan mereka sesaat setelah melihat Tang Zichen. Hanya setelah 10 menit mereka secara bertahap menjadi tenang. Tang Zichen tersenyum, "Saya tahu bahwa Anda tidak asing dengan saya, Anda telah mendengarkan kakek Anda berbicara tentang saya dan hal-hal yang nenek moyang Anda lakukan dengan saya saat itu. Hari ini, saya juga sangat senang bisa bertemu keturunan dari saudara-saudara saya saat itu. Kali ini, saya telah kembali dari alam roh, dan Tuanku menantikan Anda, dan pada saat yang sama, karena saya memiliki beberapa pencapaian di alam roh, saya dapat untuk melindungi beberapa orang, jadi ketika saya kembali ke alam roh, beberapa dari Anda akan dibawa ke alam roh untuk berkultivasi. Bepergian ke alam spiritual." Semua orang terkejut dan agak ragu. Di masa lalu, mereka semua tahu bahwa setelah menginjak kehampaan, mereka dapat melakukan perjalanan ke alam yang lebih tinggi, tetapi tidak ada yang tahu di mana itu, dan sekarang mereka tahu bahwa itu adalah alam spiritual. Tang Zichen berkata, "Bagaimanapun, beberapa dari Anda telah tumbuh di sini dan tidak dapat meninggalkan orang yang Anda cintai, jadi siapapun yang bersedia mengikuti saya ke alam spiritual harus berpikir dengan hati-hati. Namun, tidak perlu terburu-buru, karena Anda memiliki setidaknya 8 atau 9 tahun untuk memikirkannya." Semua orang sedikit bingung mengapa butuh waktu lama untuk mempertimbangkannya. Faktanya, Tang Zichen telah berada di alam spiritual selama 1 tahun, dan 1 tahun di alam spiritual sama dengan 10 tahun di alam fana, jadi Tang Zichen memiliki banyak waktu di alam fana. "Hari ini, kalian kembali dulu." Pada saat ini, seorang bocah laki-laki bertanya, "Leluhur Tai, bisakah Anda membawa saya, orang tua, kakek nenek, dan seluruh keluarga saya ke alam roh?" Ibu anak laki-laki itu sibuk berkata, "Maaf, Leluhur Tai, anak saya cuek dan terburu-buru." Tang Zichen tersenyum, "Putramu sangat manis, aku sangat menyukainya, siapa namanya?" Kembali ke Taizu, "Nama anak saya adalah Liu Jin." "Liu Jin, itu keturunan Liu Yue, kan?" Ya, nenek moyang kita adalah Liu Yue."
Tang Zichen menatap anak laki-laki kecil itu, keturunan saudara-saudaraku Liu Yue benar-benar terlihat cerdas, lamaranmu bagus, tetapi saat ini, aku tidak memiliki banyak kekuatan untuk membawa semua orang ke dunia roh. Terlebih lagi, kultivasi dunia roh Yuan lebih kejam daripada di sini. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda akan lebih buruk daripada dunia fana. Kalian sekarang adalah manusia di alam fana, tetapi di alam roh Anda adalah yang terendah tingkat pembudidaya, jadi jangan berpikir itu menyenangkan. Semua orang harus berpikir dengan hati-hati. Ya Taizu, kalau begitu ini adalah akhir dari pertemuan hari ini, semuanya kembali dulu. Semua orang meninggalkan aula utama dengan cinta dan menatap Tang Zichen 3 langkah ke belakang. Tang Zichen tertawa tanpa kata. Setelah semua orang pergi, Yan Xinyi berjalan ke arah Tang Zichen. Ada apa denganmu? Apakah kamu memikirkan sesuatu yang menyedihkan? Tanya Tang Zichen, berpikir bahwa Yan Xinyi sedang memikirkan tuannya. Tidak, baru saja melihat bahwa masing-masing dari kalian sekarang telah mereproduksi begitu banyak anak dan cucu, sementara aku, sampai hari ini, tidak memiliki satu pun ahli waris. Saat itu di alam fana, tuanmu dan aku tidak dapat melahirkan seorang putra atau putri. Jika tidak, sekarang saya kembali. Saya akan memiliki banyak anak dan cucu untuk dikejar, jadi saya tidak akan sendirian sekarang. Yan Xinyi berkata sambil menghela nafas, tampaknya dengan penyesalan yang mendalam. Ini. Tang Zichen tidak tahu harus berkata apa. Memang benar bahwa Xiniang tidak dapat memiliki anak saat itu. Meskipun dia sendiri adalah seorang dokter dewa, dia tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya jika dia tidak melakukannya. Tidak disebutkan sendiri, Tang Zichen akan melupakannya. Hari ini, Yan Xinyi melihat Tang Zichen begitu banyak anak dan cucu, serta guru dan saudara laki-laki tahun ini. Sekarang masing-masing dari mereka telah mengeluarkan banyak anak dan cucu, hanya istri guru yang sendirian, tidak mungkin untuk tidak menghela nafas. Tang Zichen tidak ingin Yan Xinyi memikirkan hal ini, dan mengubah topik, sibuk berkata, benar, aku akan memberitahumu hal yang baik. Hal bagus apa? Tadi malam, saya merasakan sedikit ambang kesengsaraan tahap ketiga, kata Tang Zichen. Tidak mungkin, tempat seperti alam fana yang tidak memiliki aura, tempat di mana para pembudidaya abadi lainnya tidak ingin tinggal sejenak, kamu benar-benar merasakan tahap ketiga kesengsaraan begitu cepat. Xinyi, sebelumnya, menjadi setengah abadi aura tidak begitu penting lagi, andalkan hati untuk memahami. Aku memiliki pemahaman yang sangat dalam tadi malam, jadi aku menyentuh ambang tahap kesengsaraan ketiga. Alam fana bisa berkultivasi, dan waktu di sini 10 kali lebih lama dari alam roh, jadi jika kita kembali ke alam roh dalam 100 tahun, bukan? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku memiliki sedikit pencerahan karena beberapa pengalaman yang pernah aku alami di sini. Meskipun untuk setengah dewa aura tidak begitu penting lagi, tetapi juga tidak mungkin dilakukan tanpanya. Pikirkan tentang Mocking sebelumnya, dia mendominasi tempat tidur 9/5, dan aura tempat tidur 9/5 itu 950 kali lipat dari tempat lain. Ya, Mocking berada pada tahap keempat kesusahan aura tidak lagi begitu penting bagi setengah abadi. Jadi mengapa dia ingin mendominasi ranjang 9 dan 5 dan kehilangan nyawanya dengan berselisih denganmu karenanya? Tang Zichen berkata, ketika Anda mencapai setengah abadi aura tidak begitu penting lagi, tetapi itu tidak berarti itu tidak berguna. Di 7 lautan, kadang-kadang ki abadi bocor, dan mereka yang mendapatkannya dapat membantu dengan pemahaman. Spiritual ki tidak sepenting immortal ki, tetapi jika ada sejumlah besar dan itu diserang selama bertahun-tahun, spiritual ki juga bisa membantu setengah dewa untuk memahami, hanya sangat lemah.
Mocking dan yang lainnya, mereka tidak memiliki akses ke Ki abadi, dan meskipun aura digunakan rendah itu sudah satu-satunya hal yang dapat membantu mereka memahami. Oleh karena itu, siapa yang mau menyerah untuk tempat tidur 9-5, selain itu juga mewakili semacam kemuliaan dan martabat kekaisaran. Aku mengerti. Ayo pergi kembali ke benua lain, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan, sekolah naga ilahi, dan gerbang tanpa akhir. Bagus, aku juga ingin kembali untuk melihatnya. Aku tidak kembali untuk melihatnya sebelum aku melangkah ke Void, dan kali ini, sudah beberapa ratus tahun. Yan Xin Yi memikirkan tanah airnya dan agak rindu. Sekte Naga Ilahi itu adalah tempat dia dibesarkan, di mana semuanya dimulai. Hal yang paling berkesan bagi siapapun adalah tanah air tempat dia dibesarkan. Tang Zichen dan Yan Xin Yi dengan pikiran seketika. Sementara itu, dia menyeberangi lautan dan berdiri di puncak gunung di seberang lautan. Tang Zichen tertawa pahit. Ketika saya masih kecil, saya berpikir bahwa dunia saya adalah benua ini, sungai dan danau ini di mana orang benar dan setan tidak hidup berdampingan. Kadang-kadang saya mendengar Anda dan Tuan saya memberitahu saya bahwa ada lebih banyak lagi tempat yang luas di sisi lain lautan. Leluhur tertentu dari sekolah naga ilahi kita telah menyeberangi lautan dan tidak pernah kembali. Pada saat itu, rasanya sangat luar biasa, rasanya dunia begitu besar. Sekarang, melihat ke belakang dan berpikir tentang itu, hehe, aku sudah meninggalkan ruang dan waktu ini, sulit dipercaya. Yan Xin Yi berkata, rasanya dulu kami seperti semut, kami tidak tahu seberapa besar langit, sebenarnya, seberapa banyak yang kami ketahui tentang langit dan bumi sekarang. Saat ini, apakah kami pikir kami telah melihat banyak hanya karena kita pergi ke alam spiritual? Belum tentu, mungkin alam spiritual hanyalah puncak gunung es. Kita bahkan belum melangkah keluar dari puncak gunung es. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dengan semangat. Kamu benar, Bibi, kamu benar. Alam spiritual hanyalah puncak gunung es. Aku, Tang Zichen, bersumpah untuk keluar dari puncak gunung es ini dan melihat alam semesta dan waktu dan ruang yang benar-benar luas. Lupakan saja, daripada mendesah membabi buta di sini, mengapa kita tidak segera kembali ke Sekte Naga Ilahi untuk melihat apakah Jianghu ini masih aman saat ini, dan jika Sekte Naga Ilahi masih dalam damai. Segera Tang Zichen dan Yan Xin Yi kembali ke Sekte Naga Ilahi. Namun, baik Tang Zichen dan Yan Xin Yi memilih untuk tidak terlihat oleh orang luar, mengatakan bahwa mereka tidak terlihat, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya mendapat sedikit perlindungan, sehingga orang luar tidak dapat melihat mereka. Tang Zichen melihat setiap rerumputan, pohon, gunung, dan batu dari Sekte Naga Ilahi dan tersenyum. Itu tidak berubah, masih sama seperti ketika saya masih kecil. Lihatlah gunung belakang itu, ketika saya masih kecil adik perempuanku, kakak laki-lakiku dan aku dulu berlatih seni bela diri di sana. Tang Zichen melihat gunung belakang itu, matanya seperti melihat bahwa ketika dia masih muda, dia dan kakak laki-lakinya minum sambil berlatih pedang, semua orang bermain-main dan bersenang-senang. Hari-hari itu benar-benar berkesan dan tidak akan pernah bisa dilupakan. Yan Xin Yi tersenyum pahit, matanya melihat ke suatu tempat, seolah-olah dia juga telah jatuh ke dalam kenangan. Dia secara alami memiliki kenangan indahnya juga, lagi pula, dia juga memiliki banyak masa lalu yang tak terlupakan di sini. Bibi, di sekolah naga ilahi aku harus memanggilmu Bibi. Tidak, aku akan terus memanggilmu Bibi mulai sekarang. Kamu lihat itu, kan? Batu di bawah pohon pinus besar itu, ketika aku masih kecil, kamu memelukku dan duduk di sana bercerita, mengajariku membaca dan menulis. Kamu adalah guru dan ibu abadiku.
Mata Tang Zichen basah saat dia melihat pohon pinus besar yang tak tertandingi, digendong oleh seorang ibu, yang menidurkannya seperti anaknya sendiri, mengajarinya cara memakai sepatu, menggunakan sumpit, mandi, mencuci muka, membaca dan menulis, dan hal-hal lain yang dilakukan para ibu. Menerkam. Tang Zichen tiba-tiba berbalik dan berlutut di depan Yan Xinyi dengan air mata berlinang. Apa yang kamu lakukan? Sensei, maafkan aku. Anda, guru ibu, murid salah, murid benar-benar malu langit dan bumi. Anda adalah istri guru saya, dan terlebih lagi ibu saya. Setelah murid datang ke dunia roh, dia bahkan telah memutarbalikkan moralitas, memperlakukan fana dan dunia roh sebagai dua dunia, berusaha untuk sejajar denganmu. Murid salah, bagaimana murid bisa memperlakukan ibu, yang membesarkanku dan mengajariku untuk menjadi lurus seperti ini? Yan Xinyi agak konyol. Tuan Ibu, mohon maafkan murid tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi. Mulai sekarang, kamulah yang pergi ke ibumu sendiri. Bersambung.